بسم الله الرحمن الرحيم. Ada salah seorang dari alumni FDTA yaitu Muhammad Sahdan As-Safri. Beliau akan melanjutkan studinya ke Mesir. Beliau adalah anak kedua dari Bapak Herman, guru FDTA Masjid Muhajirin. Untuk itu beliau dalam proses keberangkatan beliau ke Mesir, kita minta kepada anak kita ini yaitu Muhammad Sahdan As-Safri. Kepada Muhammad Sahdan As-Safri kami persilakan. Kita doakan beliau bisa menjadi ulama seperti Nya Canduak, Nya Prabe atau Buya Hamka. Jadi kewajiban kita untuk membantu beliau untuk membiayai keberangkatan beliau ke Mesir. Pada Sahdan silakan. Seiring balam jo barabah balam lalu barabah mandi daun limpat orang patahkan. Seiring salam serato sambah lalu salam kembali kepada si pangkalan. Nak dua pantun seiring dari Padang nak ke Malabo singgah sebentar ke Pariaman. Jawablah salam dari Ambo walaupun indah bajabeh tangan. Lain muatu Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ballaghal Islam ila Minangkabau wa qarrara ahluhu bi adai basandi syarat basandi kitabullah. Syarat mengato adai memakai, syarat nan kawi adai nan lazim. Alam takambang jadi guru. Iyo meritu bu. Iyo meritu pak. Apa nan iyo dari bapak ibu ini bu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Setinggi puji sedalam syukur kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Sabarasiah salawat sejenis salam kita pulangkan kepada pucuk pimpinan umat Islam, penebar rahmat bagi penjuru alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah Masjid Muhajirin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari iko, pada pagi iko, bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baatu Bapak Ibu, bako harus bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nan Allah menyampaikan Islam dari nagari nan jauh, kota Makkah jo kota Madinah sampai ke nagari kita Minangkabau. Bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari iko, sehingga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada nenek moyang kita nan terdahulu, sehingga mereka telah menciptakan filsafah adai basandi syarat basandi kitab Allah, syarat mengatur adai memakai alam takambang jadi guru. Kemudian tidak lupa salawat beriringkan salam kita perbarui selalu kepada pucuk pimpinan umat Islam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kita mengaku sebagai umatnya, terkhususnya kita yang mengaku sebagai umatnya, seharusnya selalu dan selalu setiap saat untuk memperbarui salawat dan salam kita kepada beliau. Karena dahulu ketika beliau berkumpul bersama para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah, apakah kalian tahu siapa orang yang paling kikir di muka bumi ini? Maka para sahabat menjawab, wahai baginda, orang yang paling kikir di atas muka bumi ini
ialah orang-orang kaya di antara kami yang tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun untuk berjihad di jalanmu ya Rasul, di jalan Allah dan jalanmu ya Rasul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantah. Beliau membantah sahabat sendiri, Bapak Ibu. Bukan orang yang paling kaya di antara kalian yang tidak mau menyedekahkan hartanya di jalan Allah dan Rasulnya yang paling kikir di muka bumi ini. Akan tetapi ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, orang yang paling kikir di atas muka bumi ini adalah dari golongan umatku sendiri. Dari golongan umatku sendiri, kata beliau, Bapak Ibu. Padahal pada saat-saat yang kritis, dikatakan pada saat itu ialah ketika saat perang Uhud, dan dikatakan di riwayat lain ketika beliau sakratul maut. Beliau yang diingat oleh beliau bukanlah keluarganya, bukanlah dirinya, akan tetapi umatnya yang dikatakan oleh beliau orang yang paling kikir di atas muka bumi ini, Bapak Ibu. Baraka sakit hati beliau tu, Pak. Baraka sakit hati beliau tu, Bu. Beliau mengingat orang nan paling ndak pernah beliau temui, akan tetapi orang populo nan paling kikir di atas muka bumi. Beliau mengatakan ummati, 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 umatku, umatku. Beliau tidak mengatakan nafsi, ahli, zaujati, ibni, sahabi, diriku, keluargaku, istriku, sahabat-sahabatku. Akan tetapi beliau mengatakan ummati. Dan ini jugalah yang merupakan orang yang paling kikir di atas muka bumi ini. Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, orang yang paling kikir di atas muka bumi ini adalah dari golongan umatku sendiri, yang tatkala terdengar namaku di telinganya, sampai namaku di hadapannya, ia tak mau bersalawat kepadaku, ia enggan bersalawat kepadaku. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kembali kita mengirimkan salawat dan salam kita. Lenamu kita bersalawat, Bapak Ibu. Lenamu apa? Ibu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah Masjid Muhajirin rahimani wa rahimakumullah. Orang Minang ngecian Bapak Ibu. Ndak lo orang Minang roh. Pepatah ngecian tak kenal maka tak sayang. Tapi Bapak Ibu le kenal jambo kan? Le kenal Bu? Le kenal Pak? Mungkin kalau Bapak Ibu ada nan lupa, ambo ulang balik. Le boleh perkenalan sedikit Bapak Ibu. Perkenalkan, nama ambo Muhammad Syahdan As-Sabri, Bapak Ibu. Ambo merupakan alumni dari MDTA Masjid Muhajirin angkatan 2009 balik. Nan dulu ambo tu masih beraja di bawah, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah rasanya ambo angkatan pertama nan mencuba gedung ko, Bapak Ibu. Dan bako ambo tagak di siko kini ko ambo sarasup minta izin Bapak Ibu. Soalnya ambo di sini ambo kini ko sebagai posisi anak bahkan cucu bagi Bapak Ibu. Yo itu dah Bu. Yo itu Pak. Jadi anak cucu Bapak Ibu kini ko nio minta doa jorestu dari Bapak Ibu. Le boleh Pak? Le boleh Bu? Ambo minta doa dari Bapak Ibu, dari nenek kakek ambo surang. Mohon doanya mudah-mudahan ambo sampai di negari urang dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan pulang membawa ilmu yang bermanfaat bagi umat yang tidak memperpecah umat hendaknya. Le boleh Bapak Ibu? Ambo anak kedua dari berampik saudara. Jadi abang ambo tahun patang kurang lebih sabaleh bulan nan lalu Bapak Ibu tagak juo di mimbar ko dahulu Allah minta izin kepada Bapak Ibu,
Dan alhamdulillah beliau adalah sampai ke Mesir kini. Berkat doa, dukungan, restu dari Bapak Ibu juga. Dan oleh sebab itu ambo nio minta doa, restu juga, dukungan dari Bapak Ibu juga. Ambo kini alhamdulillah ambo tamat dari Man PK Kota Baru Padang Panjang. Dan adik ambo nan ketiga kini masih di pondok pesantren Bapak Ibu. Mohon doanya Bapak Ibu, alhamdulillah mudah-mudahan beliau menjadi seorang hafiz Quran. Dan adik ambo nan bungsu kini masih kelas 1 SMP Padusi Bapak Ibu di Pariaman. Baiklah, orang Minang terdulu mengecean alamai baribas surai bariba alamai panah bariba sasaran ceramah bariba judul kita pagi kini ko apa Bapak Ibu? Apa judul kita pagi kini ko Pak? Baik, karena ambo bukan berceramah jadi Bapak Ibu. Jadi ambo sebagai anak cucu Bapak Ibu nia mau ulang-ulang saja. Kok lupa baingian talampok basingkoan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maghbunun fihima katsirun minan nas. Manusia kebanyakan lupa, kebanyakan lalai, bahkan tidak menyangka bahwa ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bapak Ibu, yang perlu kita sadari, yang perlu kita ingat-ingat selalu, tidak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nikmatnya kepada kita. Akan tetapi kewajiban bagi kita sebagai hambanya untuk mensyukuri nikmat yang ia berikan. Ni'matani, dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia. As-sihhatu wal farah, kesehatan dan waktu luang. Nan pertama kesehatan Bapak Ibu. Contoh saja Al-Quran, tidak jauh-jauh Al-Quran. Bara banyak orang nan dia membaca Al-Quran Bapak Ibu, tapi tidak bisa karena inyo butuh. Bara banyak orang nan dia mendengarkan bacaan Al-Quran Bapak Ibu, tapi tidak bisa karena inyo tuli, karena inyo pakak. Bara banyak orang nan dia membaca Al-Quran, akan tetapi tidak bisa karena inyo bisu. Tapi bara banyak di antara kita kini Bapak Ibu nan dibisukan oleh dunia, dibutakan oleh dunia, ditulikan, dipekakan oleh dunia, sehingga kita tak mau melihat Al-Quran, tak mau membaca Al-Quran, bahkan tidak mau mendengarkan orang membaca Al-Quran. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita sadarilah selalu ni'matani, dua nikmat kata Rasulullah yang selalu, yang banyak dilupakan oleh manusia. Oleh sebab itu pagi kini kau Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi pengingit kita agar kita tidak lupa terhadap dua nikmat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. As-sihhatu, kesehatan, wal farah, dan waktu luang. Asam kandih, asam gulugua, ketiga asam siriang-riang, manani mai di pintu kubur, maingit badan dak sembayang. Baatu Bapak Ibu, karena inyo ada waktu luang di masa hidupnya, tapi inyo ndak di kerajaan untuk amal. Oleh sebab itu, bara banyak kita temukan di dalam Al-Quran, dan bara banyak guru-guru kita nan Allah menyampaikan kepada kita Bapak Ibu. Orang-orang nan lah mati itu Bapak Ibu, inyo meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kok boleh izinkanlah ambo agak sabanta saja, sabanta. Biarlah sampai, biarlah lapang, tapi inyo meminta waktu sebentar kepada Allah Bapak Ibu. Kok sampai inyo palapang, kok lapang inyo ambil kasadonyo. Ya Allah, izinkanlah ambo hidup kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk melakukan amal soleh, untuk bersedekah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita nan masih hidup ko, nan masih mempunyai waktu lapang, apa oleh Bapak Ibu kan? Alhamdulillah, ambo caliak semangat Bapak Ibu kamu saji. Makin kuat nampaknya. Dan Bapak Ibu insya dengan kehendak Allah mempunyai waktu lapang. Jadi waktu lapang itu yang kita gunakan untuk melakukan amal soleh. Lain nama tu Bapak Ibu. Lain mulia Bapak Ibu. Jadi itu dua nikmat tadi Bapak Ibu. Dua nikmat
yang sering dilupakan oleh manusia, as-sihhatu wal faragh. Dan tadi nan Allah ambo sampaikan itu berupa informasi Bapak Ibu. Jadi ambo sampaikan sesudah ko ada segete amal, mudah-mudahan Bapak Ibu namu mengerajuan agar kita bisa menggunakan kesehatan dan juga waktu lapang kita. Setelah dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat dalam kitab hadis Arba'in Nawawi di akhir-akhir babnya dikatakan kalimatani, dua kalimat yang ringan di lisan manusia, berat di timbangan amal ibadah, mendekatkan dirinya kepada Sang Rahman. Apa tu kalimatnya Bapak Ibu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Namun diamalkan tu Bapak Ibu. Biasa kita ada ujuan yang bisa ambo sampaikan kepada Bapak Ibu. Selain ambo minta doa restu, ada ujuan yang bisa diamalkan oleh Bapak Ibu. InsyaAllah mudah-mudahan ada ujuan amal kepada ambo biasa kita. Meskipun Allah dia kita dek guru-guru terdahulu. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sepanjang penyampaian ambo tadi Bapak Ibu, kok kurang lama manihe racik bawang dek kurang halus rono picik dek kurang kuning atau masakan terlebih matah, maafkan nambo tentang itu. Lei dimaafkan Bapak Ibu sekalian. Kok misalnya ada kesalahan nambo dulu dan waktu ketek dulu Bapak Ibu. Ndak takana Bapak Ibu lei sangajo tu penindak, ambo minta maaf. Lei nambo dimaafkan tu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Dek ambo buka aja pantun tentu tu ambo tutup aja pantun Bapak Ibu. Ya Pak. Masya Allah. Agak amanah dari pengurus Bapak Ibu. Carito ambo sagete, Pak aku ambo bisa sampai ke Mesir. Ya itu Pak. Alun sampai sebenarnya Pak. Prosesnya gini Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu. Mungkin kurang lebihnya ambo agak berbeda dari abang ambo dahulu Bapak Ibu. Kalau misalnya abang ambo dari jalur Kemenak pemerintah, kalau ambo alhamdulillah le ada guru-guru nan membantu di situ Bapak Ibu. Jadi nama jalurnya itu Ranah Andalas Center. Kalau misalnya ada anak cucu Bapak Ibu nan nio pai ke Mesir, bisa ambil jalur Kemenak, bisa ambil juga jalur itu Bapak Ibu. Insyaallah dipermudah. Jadi ambo ambil Ranah Andalas Center namanya Bapak Ibu, dan di situ ada namanya ujian penyetaraan ijazah. Alhamdulillah ambo Allah sudah, dan kini sedang menempuh masa persiapan lah gitu istilahnya Bapak Ibu. Soalnya ada namanya persiapan bahasa, dan alhamdulillah biiznillah ambo termasuk nan capek menyelesaikannya Bapak Ibu. Dan ada beberapa banyak dari kawan-kawan ambo dari Indonesia nan masih menjalani proses persiapan bahasa itu Bapak Ibu. Dan alhamdulillah ambo nan Allah selesai. Jadi ibaratnya kini ambo menunggu lah gitu Bapak Ibu. Dan insyaallah akan berangkat tanggal 29 dari Padang. 29 September Pak. Insyaallah Bapak Ibu. Di akhir bulan. Dan alhamdulillah kalau untuk beasiswa insyaallah dapat beasiswa kampus Bapak Ibu. Cuman cara berangkat ke kampus dulu ya Pak. Kira-kira ada nan ditanya lah Ibu? Kira-kira le jale Pak? Atau masih kurang jale penjelasan ambo ke lidah dia agak payah situ Pak? Lah sampai Pak? Lah sampai Ibu? Jadi ibaratnya ambo tamat dari iman Bapak Ibu, dibantu dek guru-guru senior, ambillah jalur ko, ambillah jalan ko, insyaallah dibantu dipermudah, ambo ambil jalan tu, jadi insyaallah menunggu keberangkatan saya Bapak Ibu. Sepanjang penyampaian ambo tadi, tambilang di rumpun lanset tasanda samo jasari rantai bilulu ateh paran. Lah ambo bilang sadonan dape nan tinggal untuk orang nan jadi bangkalai sama menyudahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya Rasul
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت